Nanti iya betul. Question-questionnya di mana ya? Di Nanti sini? ya nanti di-share ke sini terus juga mungkin enaknya nanti yang lain nanya dulu gitu kan di sini gitu. Kita lempar dulu ke teman-teman yang ada di voice chat sama di grup gitu. Oke, Nah, itu boleh. biar lebih interaktif. Oke ya. Nah, kita mulai aja. Oke, teman-teman, hari ini Valuable akan melakukan AMA dengan Normis gitu ya. Nah, aku Esa di sini akan memandu acara kita pada sore hari ini dan di sini juga udah ada tim dari Normis yang tadi aku sudah eh, ngobrol bareng gitu ya, yaitu ada Kak Queenie. Boleh Kak untuk memperkenalkan dirinya dulu nih ke teman-teman Valuable. Halo Kak. Halo, halo. Oke. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Salam kenal semuanya sama teman-teman Valuable Community. Aku Queenie dan di Normis itu aku yang handle segala macam urusan community ya. Jadi yang aku notice di sini di audiensnya udah ada beberapa yang join Normis ya sebenarnya. Ada familiar names nih. So thank you banget teman-teman udah bantu ramein di sini. Sama buat teman-teman yang baru aku lihat juga namanya, salam kenal juga. Um, aku selalu ada di Telegram dan Discord-nya Normis. Jadi kalau misalkan nanti question-questionnya nggak kejawab semua, feel free aja untuk join. Setelah ini kalau mau ngobrol lebih lanjut atau mau tanya-tanya, sama halo tim Valuable, mohon bantuannya. Siap, siap Kak. Siap. Oke, jadi ini Kak ini suaranya merdu banget ya guys ya di puasa kita yang sudah mulai rada bergetar di perut gitu. Oke, kita langsung aja. Ini kita udah nyiapin beberapa topik pembahasan gitu ya, sama untuk kita bahas bareng sama Kak ini gitu. Jadi boleh nggak nih Kak dijelasin dulu sih kayak sebenarnya normis itu tuh apa sih Kak? Oke, paling simpelnya ya, Normis itu apa? Aku mau clarify dulu, kita itu bukan CEX ya, bukan centralized exchange. Kita juga bukan project crypto atau NFT atau GameFi. Jadi kita pernah ditanyain ada tokennya nggak, kapan airdrop tokennya, kapan launching, pre-sale, whitelist, dan lain-lain. Itu kita nggak ada. So, what is Normis? Bisa dibilang kita tuh sebenarnya lebih kayak tools lah ya, sebuah platform. Dan kita saat ini masih web app, belum tahu sih nantinya kedepannya akan ada aplikasi mobile application ya kayak di Android atau di iOS. Untuk sekarang kita di web base dulu. Intinya di Indonesia ini kita yang pertama ya yang menyediakan platform untuk nge-on-ramp sama off-ramp yang mempersingkat dan mempermudah proses dari fiat IDR ke kripto langsung masuk ke walletnya dan sebaliknya proses pencairan kripto yang ada di wallet teman-teman itu langsung masuk ke rekening teman-teman dalam bentuk IDR. Intinya begitu sih. By the way, sedikit klarifikasi untuk yang belum tahu on-ramp itu apa, off-ramp itu apa. Intinya on-ramp itu artinya transfer ya. Jadi proses yang kita membeli kripto dengan fiat IDR. Kalau off-ramp itu withdraw. Jadi pencairan dari kripto ke IDR. Intinya begitu sih. So Normis itu the same as namanya ya, Normis. Kita pengen jadi kawan Web3 gitulah yang mempermudah the everyday people, the everyday normis, orang-orang biasa aja untuk bergabung ke dunia Web3 dengan mudah. Begitu sih ya kesimpulannya normis itu siapa. Oh, Kak Esa aku mau tambahin sih sedikit. Uh, di announcement kan udah ada info ya kalau nanti akan ada reward untuk best question dan lain-lain. Sedikit info aja juga tambahan, kita dari Normis itu udah baru start Zili, baru startnya tuh kemarin dan first tasknya itu adalah siapa yang hadir di AMA ini bisa claim point Zilinya nanti begitu intinya. So stay tune sampai akhir karena nanti kita akan share secret code ya, kode unik untuk disubmit kalau teman-teman yang hadir sore ini bisa claim poinnya di Zili. Kayaknya nanti kita itu ya brainstorm kodenya ya sebaiknya apa nih? Oke, siap siap siap. Oke, ini menarik sih sebenarnya soal normis ya. Dia tuh yang tadi kayak disebutkan platform on-ramp off-ramp pertama di Indo gitu. Jadi ya ini unik banget sih guys, apa namanya projectnya itu. Nah,
kita langsung masuk aja gitu ya ke pembahasan kedua gitu tentang jadi kayak sebenarnya kan kalau di luar negeri berarti udah banyak ya Kak tentang apa platform on-ramp off-ramp itu gitu kan. Cuman di Indonesia aja gitu yang kayak first gitu dari Normis. Nah, jadi kalau keunggulan Normis sendiri itu dengan platform on-ramp off-ramp yang lainnya itu apa aja sih Kak? Keunggulan ya sebenarnya mungkin kayak seperti tadi ya, kayak di Indonesia itu kita yang pertama. Nggak tahu lah ya udah ada sebenarnya apa enggak, atau mungkin udah ada yang mirip-mirip tapi belum kedengeran nih namanya. Tapi so far yang kita udah yang paling kenceng push ya untuk off-ramp, on-ramp dan off-ramp ini so far Normis. So it's one of our pride lah ya, pride and joy. Dan apa namanya, selama ini kalau teman-teman misalkan abis ngegarap airdrop atau apapun itu, ya itu pastinya harus lewat checks kan, biasanya. Dan makanya itu kita membangun Normis nih untuk mempersingkat step itu. Soal keunggulan Normis itu apa? Tentunya produk kami lebih seamless, secure, dan ada macam-macam metode pembayaran. Kayak bisa pakai virtual account. Kalau untuk on-ramp ya, maksudnya bisa bayar pakai virtual account, itu kalau nggak salah BNI sama BRI. Kalau BCA belum ada deh, aku pengguna BCA soalnya. Tapi nggak apa-apa, just because BCA virtual account belum ada, itu kita bisa pakai Kris juga. Qris apa Kris? Nah, biar nggak bingung ya teman-teman. Begitulah intinya. Dan ini untuk stepnya si on-ramp kalau membeli kriptonya dari IDR. Terus kalau misalkan withdraw, kita bisa withdraw juga kita udah listing banyak bank juga, udah sampai kayak ada bank Neocommerce ya. Kalau yang top udah biasa lah ya, BCA, Mandiri, BRI dan lain-lain gitu. Even kayak bank Neocommerce kita udah ada. Dan kita juga bisa withdraw ke e-wallet, sekarang udah bisa juga. Dan yang paling penting adalah kita lebih fokusin ini sih keunggulan Normis itu ya, yang kita selalu keep ya. Di setiap meeting kita selalu prioritaskan ini itu untuk si Normis ini cepat dan affordable untuk user-user kita. Begitu sih, Kak. Iya. Benar sih, ini tuh kayak penting banget sebenarnya Kak untuk para airdropper gitu ya, untuk kita bisa beli secara gampang gitu kan dari IDR ke kripto gitu. Sebenarnya udah ada sih kayak dari seller-seller gitu, tapi kan maksudnya biar lebih cepat aja gitu kan. Jadi makanya Normis itu emang cocok sih kalau misalnya memang harusnya ada gitu di Indonesia dan ada untuk ngebantu kita juga gitu ya. Nah, aku juga penasaran sih Kak sama kayak fitur-fitur yang ada di Normis gitu ya. Terus juga kayak fitur-fitur unggulan yang sebenarnya itu jadi daya tarik untuk user itu ngegunain Normis. Kira-kira ada fitur apa aja tuh Kak? Bisa spill gak? Maaf Kak, ada sedikit intermezzo. Ada anakku, sorry. Oke. Main. Maaf ya teman-teman. Kecewa teman-teman. Kecewa. Kenapa itu? Gak apa-apa. Oke, lanjut. Ya udah ada anak guys. Sedih. Iya maaf guys, aku udah sold out. Udah nggak ada produksi lagi. Mungkin anak saudara. Kocak. Oh iya, si fitur-fitur yang ada di Normis ya, dan fitur unggulan yang menjadi daya tarik user. Tadi barusan Kak Esha mention tentang seller kan. Kita bisa membedakan ini sih kayak pros and cons-nya. Pros-nya using Normis instead of lewat seller gitu ya. Jadi fitur-fitur di Normis dan mungkin termasuk unggulan juga kali ya. Itu semuanya udah automated. Jadi kita ada liquidity pool untuk beberapa koin, especially especially our best seller coin ya. Itu kayak contoh BNB, Polygon Matic, USDT gitu-gitu itu kayak best seller banget lah, dipakai banget sama user-user kita. Dan ada engine yang akan automate proses transfer atau withdraw coins-nya itu dari si liquidity-nya itu. Jadi udah nggak ada tuh namanya proses manual ataupun approval transaction kudu manual gitu ya, udah nggak ada, atau harus kayak tunggu working hour biar kita proses transaksinya kayak di bank gitu misalnya, tuh nggak ada. So selain dari itu tentunya yang aku barusan mention ya, karena semuanya automated, jadi bertransaksi di Normis itu ya tadi kayak cepet, karena semuanya udah automated, cepet dan affordable. However, ini sedikit info aja ya. However, aku harus maklum sih kalau bahwa
engine kita sebenarnya udah bagus ya sekarang. Ini bukan ngejelek-jelekin Normis ya, aku jujur aja, aku transparan. Di Normis itu masih ada room for improvement ya teman-teman. Jadi tim produk dan tech kami itu fokus untuk memperbaiki engine sampai mantap. Bukan berarti engine-nya jelek, sebenarnya engine udah bagus. Cuma FYI baru tahun ini itu kita baru upgrade ke versi beta. Makanya kalau teman-teman ke websitenya Normis, normi.es, itu di bagian paling atas kanan ada tulisan try our beta. Karena kita masih tahap beta, kita belum grand release, belum final product lah intinya gitu ya. Nah tahun lalu itu, ujung tahun lalu kita masih di tahap alpha, itu paling early banget tuh produknya. dan dulu pas alpha itu kita masih private, teman-teman, belum bisa public pakai. Dulu tuh harus pakai login OTP lewat email, jadi email tuh harus di whitelist, masukin emailnya, nanti kalau udah masukin email harus ada captcha-nya gitu-gitu. Dan setelah ujungnya versi alpha ternyata oke, kita memperbaiki, membangun engine Normis kan, kayaknya udah mantap nih, udah oke lah, mari kita launching akhirnya si versi beta ini. Nah setelah launching versi beta, semuanya yes, oke, berjalan dengan lancar, tapi ternyata kita menemukan beberapa points lah ya, kayak misalkan ada sedikit bug di bagian mana, bukan bug sih, ya lebih kayak bug, atau misalkan UX-nya kalau wording-nya kayak begini membingungkan user atau bagaimana. Jadi every step is a learning curve ya teman-teman kita. We always find something new dan belajar dari situ, dan selalu proses untuk memperbaiki lah, intinya begitu. So jangan kaget kalau misalkan teman-teman coba ternyata ada kenapa-napa. Bukannya jelek ya, seharusnya sih udah aman, cepat dan affordable. Cuma certain cases mungkin entah itu ternyata liquidity-nya lagi udah menipis nih gitu, dan belum ke top up, tapi teman-teman udah cepet banget bertransaksi. Nah itu nanti bisa muncul fail atau gimana gitu. Don't worry, kalian tinggal join ke Discord kami, bikin create tiket, karena ada tim CS Tech justru namanya yang selalu standby di tiket Discord. Sama aku nggak tahu sih ini termasuk fitur apa enggak ya, I'm not sure. Tapi ini yang paling special nih buat teman-teman. Kita itu masih free ya, Kak. Semua absolutely free. Nggak ada network fee, gas fee, apalagi pajak gitu ya. Jadi khusus buat misalkan nih teman-teman yang suka main ETH mainnet ya, misalkan buat NFT atau apapun itu. Kalau on-ramp di Normis itu gas fee-nya masih ditanggung ya sama kami. Dan itu lumayan ya ngebikin ama-ama kita sebelum itu pada, beneran gak nih, legit gak nih, kayak kok begitu sih gitu, bikin duitnya dari mana, bikin money di mana gitu. So ya kita emang lagi fokus dalam fase development engine dan lain-lainnya biar mantep dulu, biar nanti akhirnya akan grand release. ETA estimated time untuk kita grand release itu sometime tahun ini sih Kak, pertengahan tahun ini sometime itu. Tapi yang aku mention tadi ya, kalau misalkan gas fee-nya on-ramp di ETH itu masih free, kalau off-ramp nggak free. Itu gas fee tetap ditanggung sama teman-teman user begitu. So gitu sih, kalau nggak percaya ya udah silakan coba aja dulu, atau teman-teman yang udah join Normis kan bisa di-share ke teman-temannya juga experience kalian bagaimana menggunakan Normis, cukup simple. Dan sedikit FYI juga, just because we are free now, udah pasti nggak akan berjalan selamanya ya. Kalau selamanya ya bangkrut dong, nggak jadi bisnis. Tapi aku bisa janji ke teman-teman kalau walaupun kita udah nggak gratis ya, nantinya udah ada fee nih, udah ada network fee, gas fee, dan lain-lain gitu, kita tetap mikirin dari sisi user dulu sih. Biar experience kalian itu dan prosesnya ya, semuanya absolutely seamless, cepet, dan paling penting fee-nya itu nggak lebih mahal lah dari checks. Soalnya kalau lebih mahal dari checks ya, what makes us different gitu loh dari mereka, ya udah di checks aja, koin mereka lebih banyak di situ gitu kan. Intinya begitu. Dan mungkin another point kali ya, maaf ya aku banyak ngomong. Nggak apa-apa. Karena lapar kali ya, aku malah banyak ngomong ya. Okay. Baru keinget barusan banget, karena barusan ngomong tentang checks. Bukan berarti kita saingan sama checks ya, just wanna make that clear. Karena waktu itu ada event offline aku investasi di Jakarta Selatan, kita join, terus temanku jadi speaker dan lain-lain, kita udah demo produknya, terus pernah ditanya nih sama salah satu sama satu audiensnya,
kalian tuh jadi sebenarnya kayak check killer gitu dong gitu. Terus kita kayak wah kaget banget loh dikominin kayak gitu karena kita sama sekali nggak mikirin untuk saingan sama checks gitu. Kita absolutely beda gitu. Core essence kita juga beda, tapi ternyata by other people, orang-orang di luar timnya Normis bisa kelihatan semacam kayak gitu. So ya aku pengen disclaimer aja, kita nggak saingan sama checks, bukan akan menjadi checks killer juga. Jadi emang nggak bisa dibandingin aja sih ya teman-teman, kayak apel sama jeruk kan beda, nggak sama ya. Checks ya checks. Kalau teman-teman lebih kayak full time trader gitu, itu emang lebih cocok di checks. Kalau Normis itu lebih fokus, lebih mainnya ke arah-arah DeFi, DEX gitu, atau yang cepat-cepat mau nggarap airdrop. Ada beberapa kali dua temanku sih yang apa namanya, Queen ini gue lagi transaksi cepet-cepet tau gitu ya. Slow, tunggu aja semuanya udah automated kok pasti masuk kok. Ini gue lagi ngejar garapan ini cepetan dong gitu. Iya, kadang banyak kayak gitu kan. Iya, kayak tiba-tiba gitu. Iya ya, kadang kan ada garapan yang memang dia tuh sifatnya harus FCFS gitu lah, nggak terduga terus butuh fee, apalagi fee ETH, sedangkan kayak mau withdraw dari exchange gitu kan lumayan juga kan fee-nya gitu. Iya Jadi bener. kayak teman-teman valuable tuh pada kaget, serius katanya ETH L1 tuh masih gratis katanya gitu. Kayaknya mereka akan langsung coba sih ke Normis ya buat detail. Menarik banget sama. Iya aku jadi kenapa? Gimana lanjut dulu kakak dulu. Enggak sih, aku jadi kelucuan aja karena jujur aku nggak rajin ikutan airdrop ya. Aku lebih kayak investor yang konservatif jatuhnya gitu. Jadi pas dengerin ini dari teman-temanku sendiri kayak oh ternyata kepake ya, berguna ya gitu, bisa nih bisa gitu rasanya. Saya akan banyak kan mungkin ya 70% tuh pengguna Normis tuh dari airdropper sih. Karena yang ibaratnya urusan langsung sama DeFi, Web3 kayak gitu-gitu kan banyaknya sebenarnya dari airdropper juga sih Kak. Kalau saya dari ini kan kayak pandanganku gitu. Jadi ya akan banyak juga sih pengguna airdrop yang masuk ke Normis gitu. Terus juga tadi tuh oh ya ini Kak, spill dong kapan kira-kira yang betanya itu beres biar kita bisa segera prepare dulu deh. Bener. Untuk sekarang tuh kita versi beta version 1. Jadi setelah version 1 akan ada version 2. Cuma jujur belum ketuk palu sih dari tim internal Normis kapan kita akan launching si versi 2-nya. Tapi end goal-nya itu grand release-nya. Grand release-nya itu akan perkirakan di sekitar pertengahan tahun lah, mungkin bulan Juli atau Agustus. Kan Agustus nanti ada CoinFest tuh. Jadi kita lagi pertimbangkan apakah kita akan grand release di pas saat CoinFest, apa setelah itu, apa sebelum itu, intinya begitu sih. Jadi kayak perkiraannya disitulah end goal-nya. Kalau udah grand release, udah tentunya udah nggak free ya teman-teman. Jadi masih ada waktu. Tapi kalau udah nggak free, jangan kabur juga dong. Kan fee-nya masih lebih murah dari Jax. Enggak lah. Enggak mungkin sih kayaknya. Karena butuhnya itu. Jadi udah nggak peduli sih. Pokoknya butuh cepet aja. Biar otomatis langsung ke wallet gitu kan. Oke. Nah, ada feedback juga dari teman-temanku sih yang tadi pengen coba-coba ngegarap airdrop itu. Mereka heran banget sih pas nyobain Normis karena kok masih free sih, kayak ini bikin duitnya dari mana gitu. Jadi ada rasa gimana ya loh, kalau totally gratis kayak it's too good to be true juga nggak sih, kayak ini beneran gak nih bakal sustainable nggak nih si Normis ini ke depannya gitu kan. Nah iya bener-bener, mereka juga jadinya malah kayak ini beneran gitu kan, jadi kayak ragu sendiri gitu, beneran gratis, jadi kalian beneran niat gerakin project nggak sih gitu kan. Iya bener gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa ya. Untuk sebagai awalan ya, biar banyak user yang masuk juga dan enak juga sih. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Terus kalau misalnya dari cara kerja Normis tadi kan sebenarnya automasi gitu ya Kak ya. Berarti bisa dijelasin nggak lebih detail lagi gitu soal cara kerjanya dari Normis itu sendiri? Oke.
Mungkin aku bisa share screen aja kali ya biar Boleh. biar langsung demo gitu produknya ya. Wait, aku siapin mana aplikasi BCA. Buka BCA. Buka Rems Normis. Soalnya takutnya share screen. Bisa ya share screen. Aman kok, nggak di apapun, beda sama yang lain. Wah, Oke, langsung aman. Inception. Kelihatan ya? Aman. Pada Ini muncul kan kelihatan. guys? Di aku ada sih, aman. Oke. Aku sebentar coba cek wifi dulu biar aman. Soalnya kemarin-kemarin tuh, nyebelin banget wifi-nya. Iya, Ya udahlah. lagi ada aneh-aneh nih muncul, kenapa ya? Sama kayak cuaca juga nih di sini. Kayaknya di Bandung ya? Iya di Bandung. Ini aku lagi mindeng diri juga karena cuaca kayak. Ya di sini justru anehnya tuh lagi berapa hari ini lagi trik banget gitu loh di Jakarta dan sekitarnya. Aku rada trust issue nih. Soalnya kan kemarin-kemarin hujan terus tiba-tiba kayak terang Iya. lagi. Ini sekarang mendung lagi jadi kayak aduh. Kalau sini hujan nih di Bandung. Oke. Kita langsung live ini ya guys. Live tutor. Yes, betul. Aku ngecek MetaMask dulu. Oke, MetaMask udah on. Ini ya teman-teman website kita normi.es. Jadi segala macam info tentang Normi sebenarnya udah komplit di sini. Dan di sini sih terutamanya docs ya. Kita biasanya kan kalau crypto project itu ada white paper gitu-gitu kan ya. Nah, kita tuh masih Gitbook sebenarnya. Kita belum masukin white paper dan lain-lain karena mungkin ini relate ke pertanyaan terakhir dari Kak Esya sih nanti. Jadi aku explain nanti aja ya. Oke, siap. Tapi intinya kalau misalkan dari demo ini ada teman-teman yang miss atau masih nggak ngerti, itu gampang kok di sini semua ada detail-detailnya nih. Ada things to know tentang beta V1.1, 1.2 gitu-gitulah. Tuh kita baru listing Tezos, jadi kayak wallet apa aja yang bla bla bla, Temple, Umami. Ya, semua info ada di bagian docs. Tapi kalau REMS kita, itu ada di sini klik try our beta. Atau kalau nggak mau ke website Normis, langsung aja tekan rems.normis. Sama aja gitu. Nah, langsung ke sini deh. Dan ini udah connected ya walletku. Aku coba log out dulu. So, it's going to look like this. Gini ya. Untuk teman-teman yang pertama kali baru nyobain Normis, itu tentunya of course harus connect wallet dulu. Connect wallet, ini. Dan karena kita lagi on the way proses ini ya, licensing. Jadi kita itu minimal minta nama teman-teman aja sih sesuai KTP. Kalau nggak di-input nama sesuai KTP-nya, itu ya nggak bisa bertransaksi lah intinya begitu ya. Ini aku connect wallet dulu. Ini sih langsung muncul sign gitu karena aku udah masukin nama sesuai KTP ya. Kalau belum masuk, biasanya dia muncul pop up di tengah gitu, minta nama kalian dulu. Itu aja. KYC sebenarnya kita sangat menghindar KYC ya, teman-teman. Ogah banget, tapi ya karena kebutuhan untuk proses licensing jadi perlunya itu dulu untuk sekarang. Dan limit transaksi itu kita sekarang di 7 juta ya. Jadi untuk on-ramp transfer itu 7 juta per transaksi. Per harinya bebas mau transaksi berapa kali, sama withdraw pun 7 juta ya per transaksi. Dan bebas per hari mau withdraw berapa kali, 100 kali kayak boleh, bebas. So, aku akan coba ya Matic aja kali ya. Minimalnya tuh 15.000 ya teman-teman. 23. As cheap as 15.000. Aku coba di atas itu deh, misalkan 20.000. Masih rendah sih. Iya, gitu kan. Nah, ini ada estimation-nya. Aku mau Matic. Oh ya, selain Matic ada apa aja nih bisa dilihat sini ya. ETHL1, USDT, USDC, IDRT, of course BNB, USDT, BSC, IDRT, BSC juga, Matic, ARB, sama Optimism. Belakangan ini tuh lagi ada demand untuk nambahin F-base. Oke, iya lagi rame kan soalnya. Rame ya? Iya lagi rame banget. Wah, Dan pantesan. gitu. Mungkin sedikit info aja, kita itu sekarang lagi proses mau listing Zcasing dulu nih. Zcasing, habis Zcasing itu Sol,
Abis Sol, aku akan ajuin si F-Base ini. Mudahan not too late ya. Dan bisa kepake buat teman-teman yang ngegarap di F-Base. Nah, ini transfer method kita udah ada virtual account BRI BNI, tapi aku sih langganannya favoritnya Kris. Kris mendingan enak Kris kan, bisa kemana-mana gitu, bisa pakai data Betul. dan sebagainya. Iya. Dan mungkin karena aku selalu di laptop ya ininya. Jadi kalau Qris kan tinggal muncul QR-nya tuh aku tinggal scan. Kalau virtual account juga sama sih, gampang. Cuma harus kayak copy kodenya, masukin kodenya ke m-banking gitu-gitu. Bebas lah teman-teman enaknya kayak gimana ya. Terus ini udah ada estimasi fee ya, tapi as you can see here masih gratis semua. Ini belum final juga ya. Jadi masih estimasi doang. Intinya begitu. So, aku akan klik transfer now. Beneran nggak aku akan transaksi? Oke, udah muncul ya QRIS-nya. Ini QRIS-nya, ini detail-detailnya, dan sini ada button I'm done transferring. Ini buat aku mention aja ya, ada di sini. Aku nggak akan klik, aku akan scan dulu pakai BCA aku nih. Aku udah buka BCA 20.000, masukin PIN, bla 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 bla. Oke, di HP ku udah sukses ya, udah transfer. Terus kalau misalkan masih begini lama, kita bisa klik ini, I'm done transferring. Kalau enggak, tunggu aja. Biasanya mereka akan otomatis, nah, kayak begini. Ya. Your transfer is complete. Intinya begitu. So, dan di sini bisa dicek ya, ada historinya. Successful transfer, bla bla bla, bla 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 gitu. Dan bisa dicek juga di Matic-nya, sudah bertambah. Lupa tadi berapa ya? Guys. Tadi berapa? Gila, cepet banget guys. Coba ini. Lebih cepat dari seller ya. Kayak cepet-cepet langsung naruh saja. Oke. Kalau Normis sendiri tuh itu berarti sekarang udah apa namanya? Supportnya itu ke ETH EVM. Berarti EVM aja ya? Apa udah tadi ada kayak Solana dan sebagainya gitu? So far jaringan yang lainnya. Iya. Awalnya tuh emang fokusnya lebih kayak ke EVM-nya dulu. Tapi sekarang karena demand ya, jadi kita harus berkembang. Dan sebenarnya tuh ada Tezos di sini. Aku lupa deh. Sebenarnya ada Tezos. Mungkin lagi maintenance. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, oh ya ada USDT kan di sini. Terus pas mau ini tiba-tiba nggak ada, jangan panik ya. Itu karena ya paling lagi di maintenance sama si tim tech-nya antara entah itu bug atau ada isu di payment gateway, pokoknya intinya selalu di back end-nya gitu lah, atau liquidity, gitu-gitu. Iya, kalau selain EVM ya itu sih paling Tezos yang udah ada, baru Solana juga on the way. Iya, baru segini sih teman-teman. Makanya kita nggak sama ya sama Chex, kita koinnya nggak bakal as many as Chex. Ini bagian withdrawal titipan ton katanya, ton kak, ton. Oh. Iya, ETH Blast katanya gitu. ETH Blast. Oh, Blast, iya Blast juga tuh. Iya, nyari juga tuh. Bisa tuh mungkin dikasih tahu ke bagian tag-nya ya. Iya bener. Yang sering aku denger nih Base, Blast, Ton aku baru pernah denger nih. Sol aku sering-sering. Ton tuh menarik sih. Itu kayak oke juga tuh kalau misalnya ada di Normis. Oh iya, di bagian withdraw, aku harus mention kalau misalkan withdraw ini kan bisa begini ya, 50%, 75%, berapa persen dari balance kita ya, balance kita kan ada segini nih, yang tadi di situ. Biasanya kalau gas fee-nya Matic kan kita, as we all know, itu sangat murah, tapi nggak sama case-nya sama ETH kan. So, kalau kalian bertransaksi di ETH, saranku itu nggak di 100% sih, teman-teman. Karena pasti akan perlu gas fee kan. Nah, itu banyak muncul error dari sisi user yang ajuin komplain lah ke kita. Ini 100%, tapi kok fail, kok error apa gimana? Pas dicek, oh ternyata ya memang diperlukan gas fee. Mungkin gas fee yang mereka tentukan di walletnya itu sangat rendah, jadi di sama blockchain-nya di reject gitu. Ya begitu. Berarti emang harus ini kan, kita nyisain dulu balance untuk fee-nya lah ya. Kalau misalnya mau transaksi sebenarnya di token apapun juga kayak gitu berarti kan. Betul. Nyisain untuk fee lah, jangan full 100% banget di WD gitu. Betul. Menarik kan guys, Normis ini.
Untuk saat ini tim produk lagi ini salah satu udah bukan backlog sih, kayaknya mereka lagi ngerjain deh di sprint yang sekarang ini, lagi ngerjain bagian ini sih, pembetulan ini. Jadi entah itu mau si 100% itu udah termasuk sama gas fee, aku belum tahu ya, belum ada update lagi, apa gimana gitu, pokoknya bakal ada update lah di situ. Intinya aku ngasih tahu aja sih, biar minimize error dan teman-teman nggak panik gitu. Oh, oke. Siap. Dan sama kalau mau withdraw, udah ada banknya udah banyak ya. Bank Mega, Bank of China, baru tahu juga nggak ngeh. Aku selalu pakai BCA, soalnya nyari BCA doang, BCA, yang lain BTPN, Mandiri, pada udah banyak ya, Bank pun ada. Itu e-wallet juga bisa ya berarti itu. Iya, nah di versi beta ini juga ini nih baru kita rilis nih e-wallet. Menarik. Bisa banyak-banyak. Kalau kenapa Kak? Kalau misalnya pengen Shopee Food gitu kan, tapi uangnya ada di kripto langsung via ini aja. Oh iya. Bener lagi. Aku pernah gitu, withdraw lagi perlu Shopee Pay gitu, lagi perlu ini, tapi aku nggak mau tarik dari rekening, kayak lagi males aja gitu. Aku tarik dari MetaMask. Menarik. Terus kalau withdraw itu karena aku udah pernah ya, jadi ada masuk di sini ya, recently use nih. Kalau teman-teman mau ngasih aku airdrop juga boleh. Dan tapi kalau misalkan mau hapus nih ya, hapus salah satu ini karena aku ada 2 ya, nih bentar aku hapus dulu 1. Nah, kalau misalkan aku mau connect ke Normis wallet yang berbeda nih, sekarang kan wallet yang ini ya, account OX bla 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 gitu. Aku mau connect wallet yang berbeda, tapi aku mau withdraw destination-nya si BCA ini. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman, karena udah setiap wallet yang connected di sini itu harus ada minimal 1 withdrawal destination. Entah itu rekening atau e-wallet begitulah. Nah, ini tadi tombol delete-nya hilang kan. Jadi caranya gimana? Caranya di wallet yang lama itu kalian masukin input nomor rekening yang baru. Dimasukin sini, nanti masukkan dia tadi kayak si bank di sini. Nah, itu baru bisa dihapus si BCA-nya begitu. Kalau di sini udah nggak ada si BCA-nya, kalian tinggal disconnect wallet, connect wallet yang baru masukin yang si BCA ke si wallet yang baru itu. Begitu. Jadi ini untuk keamanan user-user kita juga ya, untuk nge-protect user kita. Jadi walaupun misalkan wallet aku kecuri nih, ke-hack gitu, dan mereka mau transfer ke usernya, aku nge-hack walletnya orang lain, aku mau transfer ke wallet aku, nggak bisa karena wallet aku udah terdaftar di walletku sendiri gitu. Oke. Jadi satu account bank itu berarti satu wallet ya? Betul. Unless ya begitu. Untuk saat ini prosesnya masih agak manual ya, maaf ya teman-teman, masih kayak harus masukin 1 lagi baru bisa hapusin yang di atas gitu. Cuma ini better be safe than sorry dulu lah gitu. Iya. Begitu masih dalam tahap beta. Kita lihat nanti setelah beta V2 ini apakah apa yang akan di-upgrade ya sama Normis gitu. Yes. Mungkin aku bisa kasih sedikit bocoran kali ya, yang kita mau kerjain itu tentunya memperbaiki engine dan liquidity pool, gimana biar automate semuanya 100% automated, jadi udah nggak ada minimize isu-isu. Dan kita itu especially dari sisi marketing dan produk ya, pengen, karena yang kita notice user Normis itu retentionnya lumayan tinggi ya, jadi mereka udah sekali kenal sama Normis itu berulang terus transaksi di sini, kita kayak kepake banget gitu. Dan we're so thankful for it ya, kita kayak senang banget, we're very grateful, dan kita pengen incentivize buat user-user, kayak give back lah gitu ke user. Makanya kita pengen lagi mau develop point system teman-teman. Jadi kalau ya seberapa kalian transaksi di Normis itu akan dapat poin. Nah, nanti poin itu, nah ini masih didiskusi sama tim internal sebenarnya. Poin ini akan jadi apa? Apakah akan jadi token? Apakah bisa redeem poinnya biar bisa klaim beli mobil? Nggak tahu deh gue. Masih gitu lah ya, apa bisa jadiin NFT? Nah gitu-gitu. Masih for discussion nantinya. Itu ya teman-teman, sedikit bocoran.
Aduh, ada insentif. Aduh, ini pasti dropper langsung pakai sih. Karena ya kita mah orang-orang pencari insentif sih, Kak. Iya kan, bener Langsung di kan? langsung di spill. Ini info A1, guys. Jangan lupa ya. Retroaktif, retroaktif. Tapi nggak bisa, jangan ini ya, jangan terorin aku. Kapan voice systemnya? Soalnya pasti developnya lama ya. Kalau misalkan Ya, ya. coba aku pinter, aku bisa coding itu bisa bakal kerjain sendiri kali. Maaf, karena bego. Iya. Oh, itu Oh iya, ditanya katanya retroaktifnya itu volume apa jumlah TX, Kak? Nanti, guys. nanti volume atau Oke. masih belum ketuk palu ini. Kita Hmm. tapi sekarang emang lagi heavy discussion-nya di situ sih. Kayak next sprint ini kita harus kerjain point system, cuma banyak perintilannya ya teman-teman, kayak banyak detail yang kita harus pikirkan. Jadi ya begitulah. Oh iya, kalau kalian withdraw itu misalkan 1 menit belum masuk, 2 menit belum masuk ke rekening, itu jangan panik ya. Aku juga gitu kok. Ini sudah hal yang sangat normal. Kalau withdraw itu nggak bisa secepat, seinstan sama on-ramp. Karena banyak faktor ya. Kalau off-ramp itu faktornya kayak dari walletnya harus ke, aku kurang ngerti ya teknisnya, maaf. Tapi ada involvement dari lain, kayak misalkan ke payment gateway, terus nanti payment gateway itu masuk ke bank atau masuk ke e-wallet, itu akan makan waktu berapa lama. Dan tergantung ya, kalau misalkan si e-wallet atau si bank lagi maintenance, itu kan mempengaruhi juga ya. Jadi begitu sih intinya. So, kalau aku saranin sih tunggu at least 10 menit dulu. Kalau 10 menit belum masuk-masuk juga, langsung aja ke Discord, create ticket, terus share transaction hash atau apapun detail kalian lah yang ada di apa namanya tadi di sini di history itu, biar teman-teman CS Tech bisa langsung bantu begitu. Ya, ini udah sangat-sangat terjelaskan sangat jelas ya ini soal demo live, karena langsung live banget tuh demonya. Oke, kita lanjut aja nih Kak ya ke pertanyaan yang lainnya gitu. Nah tadi kan sempat selek dikit lah soal tentang legalitas sama regulasi dari Normis sendiri sebagai platform on-ramp off-ramp yang berbasis DeFi di Indonesia. Nah, itu gimana Kak untuk soal legalitasnya sendiri? Ini pertanyaan yang sangat jujur, aku juga rada apa sih namanya, kayak gregetan gitu. Tiap minggu tuh aku nanyain terus gimana ke tim Normis. Aku paham sih, ini hal yang sangat serius ya, sangat sensitif. Jadi percakapannya itu nggak bisa cepet-cepet karena banyak yang harus dipertimbangkan. Sebenarnya kita dari awal tuh, walaupun sampai sekarang belum ada official license-nya ya, tapi dari awal tuh kita udah keep in mind kalau kita mau bikin Normis, kita tuh serius banget. Jadi harus patuh dengan regulasi atau rules yang sudah ditentukan oleh pihak-pihak seperti Bapepti, Kemendak, OJK dan lain-lain gitu. Makanya itulah kenapa limit per transaksi di Normis itu kita set hanya di 7 juta doang, Kak. Karena kalau di atas itu kayak semacam travel rule ya. Travel itu berapa? Iya. $1,000 kalau di $1,000. $1,000 itu sekitar 15 ke 16 jutaan lah ya sekarang ini. Iya. Nah, kita nggak berani set di limit di segitu karena of course itu akan melanggar peraturan ya. Jadi kita set di 7 juta, cari mana-mana aja. Dan ini akhirnya aku dapet update nih dari teman-teman internal. Akhirnya kita udah mau ketemu nih sama Bapepti. Emang percakapannya sudah ada sih, cuma banyak kayak will stay up to date bla bla bla. Tapi akhirnya kita akan finally meeting mereka offline itu sometime minggu depan. Kalau nggak salah Rabu minggu depan deh. Kita akan langsung ketemu sama Bapeptinya. So doain ya teman-teman, semoga semuanya berjalan dengan lancar biar kita bisa cepat-cepat di license. Biar aku juga bisa lebih enak nih nge-promote Normisnya juga. Dan biar of course teman-teman juga berasa lebih aman ya, lebih secure karena kita udah di license sama Bapepti dan lain-lain. Begitu. Oh ya, even though kita belum ada license-nya ya, kita sama sekali nggak pegang duitnya user kita ya. Sama sekali nggak. So, bisa dibilang walaupun kita belum di license, we're pretty secure sih, karena we're very serious in
building normis. Jadi kayak semuanya, maaf ya teman-teman kalau misalkan kalau limitnya segini sih naikin dong limitnya. Itu masih kita harus kayak ketatin gitu loh. Maaf ya teman-teman, kita harus patuh gitu. Gitu sih. Mantap sih. Tapi kan walaupun misalnya ada limit kan kalian bebas mau withdrawnya berapa kali pun juga ya, asal tetap 7 juta. Gitu. Bener. Ya, semoga lancar aja sih Kak nanti ya untuk yang license ini. Amin. Gitu. Dan jadi pionir benar nih, jadi pionir yang dapat license. Amin. Oke, menarik banget tuh. Oke, lanjut aja ke pertanyaan terakhir nih Kak. Soal kayak Norus ini ke depannya gitu ya, yang terdekat sekarang mau mengembangkan apa, dan juga roadmap selanjutnya itu apa nih Kak yang lagi direncanakan sama Normis? Ini salah satu question yang sering ditanyain juga ya sama komunitas member kita. Apakah Normis ada roadmap-nya? Terus what's next, perkembangan Normis dan lain-lain. So yang tadi aku mention, kita sekarang di beta version 1. Tentunya next itu beta version 2. Dan mereka tuh lagi nge-finalize di dalam version 2 itu akan ada feature-feature terbaru apa aja nih. Tapi for sure next-nya itu akan ada feature baru. Terus semuanya in the purpose of untuk memantepin engine-nya kita, jadi experience ke user juga lebih nyaman, lebih enak, udah ya tadinya udah seamless, ini makin seamless lagi. Begitu. As for roadmap, kita lagi ngerjain nih sekarang, sebenarnya udah agak dari bulan Januari lah kita ngerjain ini. Cuma sampai sekarang belum liris juga karena ya itu ternyata kita menemukan beberapa hal yang nggak kepikiran gitu, atau unless someone mention ke kita nggak kepikiran gitu. Jadi masih banyak pertimbangan lah, dan main fokusnya sekarang itu sebenarnya di mengurusin licensing sih, legalitasnya kita. Itu nomor 1. Baru nanti kalau itu udah kelar, kita akan bisa fokus ke roadmap-nya. So, tapi yang tadi aku mention ya, aku pernah ada bocoran juga, kita nantinya akan appoint system. Cuma mungkin aku belum bisa janjiin sih kayak timeline-nya gitu. Kalau roadmap kan ada timeline tuh, quarter 1, 2, quarter 3. Nah ini apakah sepertinya akan dipersingkat karena end goal kita itu akan grand launching di pertengahan tahun ini. Jadi ya stay tune lah, mungkin roadmap-nya akan dirilis Q2 ini sih. Q2 kapan? April kan? April ya, betul. Ya, Q2 April. So stay tune aja sih teman-teman for further updates. Ya, kita tunggu aja nih update-nya sama update-nya dari Normis ya. Ditunggu ya Kak infonya, share-share aja nih ke teman-teman juga gitu. Yes. Oke, berarti sebenarnya udah selesai sih kayak diskusi kita berdua ya Kak. Cuman di sini kita udah misahin kayak untuk best question gitu ya dari member-member valuable. Cuma sebelum kita bacain ini mungkin dari penanya ada yang mau langsung nanya dulu nggak? Open mic gitu? Siapa tahu mau ngobrol. Boleh. Tapi jangan susah-susah dong pertanyaannya, jangan teknis-teknis. Okay. Siapa yang mau guys open mic untuk nanya nih? Ini aku sambil baca itu grup chatnya valuable juga. Tadi soalnya fokus ngomong. Ya, nice. Oke, ada yang mau open mic kah guys? Kalau nggak ada, oke. Kalau nggak ada, kita langsung bacain aja mungkin ya. Boleh. Siapa tuh? Coba. Angkat tangan lagi, guys. Oke, ada dari KLZ dulu nih. Boleh nih, Kak? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Aman, Kak? Mau tanya apa? Normis ini akan keluar dari Indonesia nggak? Kayak di Eropa, apa di luar gitu? Oke. Sudah itu aja pertanyaannya? Iya, Kak. Oke. Mantap. Makasih ya udah nanyain itu, karena aku sendiri lupa mau mention itu. Dia akan mengglobal apa enggak gitu ya?
Betul. Ya, untuk saat ini memang fokus kita di Indonesia dulu sih. Karena ngerasa masih belum 100% ya engine kita, produk kita. We're getting there. Cuma ya tunggu nantinya grand release lah, kita mau target market Indo dulu. Tapi sebenarnya kita emang ada plan nih guys untuk go global. Cuma going globalnya kita pun step by step ya. Jadi nggak terlalu kita ambisius tapi nggak mau dibilang terlalu gila juga gitu loh, kayak realistis juga lah. Jadi setelah Indonesia kita akan masuk ke negara-negara terdekat dulu lah, kayak misalkan Vietnam, Filipina. Sebenarnya dari sekarang product manager kita itu udah nyari-nyari payment gateway yang kita bisa integrate API kah atau semacam ada partnership. Nah begitu sih, masih sangat technical kan, soalnya masih relates ke engine-nya Normis gitu. Kalau misalnya go global berarti kita harus bisa support bukan hanya rupiah doang, tapi harus bisa support currency-nya mereka, fiat-nya mereka gitu. Iya benar-benar sih. Intinya begitu sih. Kayak support USDT gitu kayak. Support apa, sorry? USDT. USDT support gak di Normis kok? USDT ya? Itu kita support. Iya ya? Iya. Oke. Terima kasih Kak jawabannya. Cuman kalau ke negara lain kan misalnya kalau ke Thailand pakai ya currency mereka juga gitu kan, berarti kan harus ada kerjasama sama platform payment gateway mereka atau bank kayak gitu kan. Betul. Ada kompleks juga sih kalau dipikir-pikir ya, tapi semoga ya kedepannya bisa nih mengglobal dari Normis. Amin. Makasih ya Kak LJ buat pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya guys? Boleh langsung open mic atau angkat tangan dulu? Oh udah. Ya halo Sir, mau nanya dong untuk pendanaan Normis ini sih sebenarnya cuma kepo aja ya. Sebenarnya Normis sendiri pendanaannya apakah dari internal, karena kan kita tahu sendiri kan istilahnya masih bakar duit lah yang sekarang. Iya. Dan yang kedua, semisal nih di kemudian hari Normis sudah gede nih, tiba-tiba pengen diakuisisi sama Chex, apakah akuisisi atau mungkin merger gitu ya? Apakah memang berminat atau memang pengen jalan independen aja nih dengan ambisinya saat ini? Gitu sih. Thank you. Oke. Wah, thank you pertanyaannya. Mantep banget. Menarik banget. As for dana ya, emang sih bener, kita masih bakar duit untuk sekarang, berarti emang yes, semuanya liquidity kita itu masih dari internal, begitu. Kita udah, jadi Normis itu salah satu produknya perusahaan namanya Sir Morpheus, kalau teman-teman tahu. Sir Morpheus itu dulu yang ngebikin, apa tuh namanya dulu? NFT itu loh, NFT buat event. Cuma setelah beberapa tahun, Sir Morpheus menjalankan bisnis dan lain-lain, ternyata mereka shifting fokus, dan sekarang itu produk mereka yang NFT ticketing itu menjadi platform ticketing biasa, udah nggak ada unsur-unsur NFT-nya. Itu namanya konser.co.id. Lalu karena si founders-nya ini ya, bapak-bapak founder Sir Morpheus itu kan orang-orang Web3 by heart gitu. Jadi mereka tetap nge-launching produk kedua, yaitu Normis. Intinya begitu sih. Nah, perusahaan Sir Morpheus itu kita memang ada investornya, begitu sih. Kita supported. That's why kita masih berani untuk bakar duit untuk sekarang. Bukan berarti kita sombong ya, kayak kita investor, ada investornya bisa bakar duit. Enggak, cuma for now kita masih aman, tapi kita memang dari sekarang, ini udah masuk ke roadmap juga kali ya, sedikit spill. Kita emang udah mikirin fee sih dari sekarang, implementing fee. Intinya begitu. Biar kalau udah ada fee, itu liquidity koin-koin kita di platformnya Normis itu bisa lagi automate sendiri begitu untuk setiap orang bertransaksi. Jadi udah nggak ada tuh misalkan liquidity BNB habis, terus kita harus top up-nya dari Chex atau dari mana gitu, pokoknya repot kan. Nah intinya begitu sih, karena kita masih bakar duit, masih ada step-step yang ini harus dibetulin, yang ini harus dibetulin, begitu. Terus yang kedua, mudahan yang pertama ngejawab ya pertanyaannya. Yes.
Untuk pertanyaan yang kedua, akuisisi. Kalau di akuisisi sama Checks, apakah berminat? Jujur, aku nggak tahu ya. Kayaknya, tapi ini pertanyaan yang sangat menarik. Karena mungkin aku bisa tanya lagi kali ya ke C-levels dan teman-teman tim internal normis, apakah kalau misalkan ada case kayak begini, apakah kita berminat untuk akuisisi ataupun merger itu. Sebenarnya kita kalau sama Checks ya, kita nggak mau kayak kita sangat beda dari kalian, kita nggak mau ada apa-apa terlibat sama kalian, nggak gitu sih. Justru kita kalau misalnya ada semacam partnership sama Checks itu kita dengan senang hati gitu. Dan even untuk ngebantu urusan liquidity kita, itu kita ada semacam ya partnership lah ya ngomongannya, itu sama Mobi untuk sekarang. Binance juga ada. Makanya begitulah, sebenarnya belum kepikiran sih kalau misalkan diakuisisi atau di merge, wah gimana tuh nanti ya. Jujur aku sih, aku don't mind, nah ini my personal answer ya. I don't mind kalau misalkan mereka tetap bisa membolehkan kita untuk stay decentralized sih. Karena Checks kan centralized ya. Jadi banyak rules yang kita patuhi dan lain-lain kalau misalkan kita 100% mengikuti apa yang mereka mau. Gitu. Kalau mereka masih bisa ngasih kita keep our core essence, yaitu main di decentralized, nggak ada KYC, gitu-gitu kan. Nah itu, I personally don't mind sih. Justru lebih enak kali bisa dapat support dari Checks kali ya, bisa lebih kencang marketingnya, bisa lebih akuisisi more users, gitu-gitu. Makasih ya buat pertanyaannya. Tapi karena base-nya, tapi kan sekarang exchange juga banyak yang ini sih Kak, yang udah masuk ke Web3 wallet kayak gitu-gitu. Mungkin kedepannya mereka juga tertarik sih untuk kerja sama yang kayak normis gini gitu. Iya, betul. Siapa namanya kemarin, Pintu juga baru rilis kan tuh, Pintu wallet, Web3 wallet. Iya. Sudah ada dia. Kalau mungkin view-nya atau angle-nya aku sedikit shift kali ya. Kalau misalkan nggak seharusnya akuisisi atau merger ya. Mungkin kalau misalkan ada Checks yang mau menggunakan API kita, itu kita sangat open to it gitulah. Kayak kalau mereka perlu produk kita untuk jadi apa gitu di produk mereka, di Checks-nya mereka, kita sebenarnya don't mind sih. Begitu. Boleh ke teman-teman, siapa tahu ada yang dari salah satu exchange dan tertarik untuk pakai API-nya Normis di salah satu buka Queen ya. Yes, boleh banget. Langsung aku konekin ke Bapak Tech dan Product Manager. Ya biasanya suka ada nih yang nyelip-nyelip ternyata orang exchange. Ngeri. Aku nggak ngejelekin kalian ya. Enggak ada kok, tadi kita nggak ada. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya guys? Langsung open mic aja. Saya mau bertanya. Yes Kak. Ya boleh. Ini aku baru pertama kali tahu soal normis sih. Jadi pertanyaan aku gitu. Semisal nih ada skenario ya, aku pakai normis gini. Di tengah-tengah transaksi itu tiba-tiba entah aku yang lost koneksi atau normis yang lost koneksi, apakah progres yang transaksi yang aku lakuin itu otomatis batal atau masih lanjut, tapi di belakang layar itu udah berhasil gitu. Lebih ke teknis ya. Teknis ya. Oke, paham sih. Kita pernah ada beberapa case yang user open ticket ya di Discord dan mereka mention misalkan mereka lagi entah itu on-ramp atau off-ramp, misalkan on-ramp mereka udah transfer, udah bayar pakai QRIS, tapi kriptonya belum masuk juga ke MetaMask-nya. Itu kita pernah ada case. Terus kalau off-ramp misalkan mereka udah dari MetaMask-nya udah kepotong tapi belum masuk juga ke rekening. Itu juga ada case sebenarnya gitu. Kita pernah nge-handle those stuff. Jadi what happens is kita akan investigasi sih di belakangnya by tim CS dan tim tech-nya langsung ya. Nggak ada tim terpisah. Jadi CS sama tech ini nyambung sebenarnya jadi satu. Kita akan cek di belakangnya kayak semacam misalkan apakah di blockchain-nya udah sukses. Kita akan cek transaction hash-nya juga.
terus apakah transaksi itu kecatat di dalam DB itu apa namanya? Di Beaver database. Aku biasa ngomong DB aja gitu, apa sih DB lu? Ke database kita gitu. Jadi semuanya transparan, semuanya kecatat di situ. Jadi ternyata kriptonya udah kepotong tapi belum masuk ke rekening karena misalkan stuck di payment gateway. Kalau itu kan bukan dari kita ya masalahnya. Nah itu kita yang kontakin ke payment gateway-nya tuh misalkan. Jadi kita tanyain ke mereka, ini ada isu dari user kita, kenapa ada masalah di payment gateway-nya. Kita bantu solve-kan lah di situ. Karena ya kalau kita bilang ke usernya, ini masalah di payment gateway bukan di kita. Ya bagaimana kan kasihan usernya untuk ya mereka harus kontak kemana kalau gitu. Nah itu kita yang urusin. Terus iya, kalau itu yang involving orang third party gitulah ya misalkan. Kalau semuanya ada di kita, ya kita akan langsung ternyata udah ada database tapi statusnya pending. Jadi dia nggak ke otomatis successful gitu misalkan. Tapi udah kepotong kan dananya gitu. Nah itu dia. Nah kita akan of course switch kan transaksi ini ke successful. Nah itu kan langsung masuk ke rekening atau langsung masuk ke MetaMask. Intinya begitu. So don't worry sih, kalau misalkan ada come across issue, langsung aja di tiket semuanya akan kita bantu untuk solve, teman-teman. Suaranya udah mulai ini serak. kering tenggorokannya. 2 pertanyaan lagi ya Kak ya, semangat ya. Oke. Boleh. Udah terjawab ya Kak, Kak ini apa Kak? Siapa namanya? Sudah sangat terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya guys? Oke, boleh tuh. Let me know or you. Oke. Ya, halo Tessa, halo ini Teh Queen gitu. Mau nanya nih Teh, kali ini soal lebih ke prospek ya Teh. Yang kita tahu ya kalau di dunia kripto ini kan ini di generasi ke atas tuh nganggap kripto tuh ya itu kan masih lumayan spekulatif ataupun mungkin secara teknisnya itu kan masih cukup ini ribet mungkin ya, kayak nggak kayak yang transfer rekening gitu kan, yang harus menyiapkan wallet itu segala macam gitu. Nah saya sendiri ngeliat Normis ini bisa jadi katalisatornya gitu, jadi sebuah solusi kan, apalagi soal on-ramp off-ramp gini. Kalau dari Tekun sendiri dan juga tim Normis gitu, prospeknya untuk menjangkau market yang mungkin masih awam banget nih, yang masih Web 2 banget, untuk transisi ke Web 3 itu gimana? Apakah udah ada di roadmap juga ataukah ada plan lain gitu? Gimana Teh? Oke, menarik. Good question. Ini heavily involved di departemenku nih, marketing. Yes, betul banget. Old gen banyak banget yang masih spekulatif dan juga ya nggak usah old gen deh, generasi kita juga masih banyak kok yang spekulatif ya, yang ngelihat kripto itu bukannya ilegal, bukannya haram gitu, bahaya gitu. Temen gue trading forex ketipu tuh gitu, jangan deh gitu. Gitu kan. Sentimennya di Indonesia tuh masih kurang sih dibanding sama negara luar ya. Tapi it's okay, don't worry, kita akan terus berkembang. Dan prospek kedepannya itu jadi karena kita itu normis is normis ya. Our users itu tends to be ya yang udah paham kripto tentunya ya airdrop hunters gitu kan, sama DeFi players ataupun NFT. Sebenarnya aku tuh ada, this is my own personal plan ya untuk mengembangkan Normis dan komunitasnya, dan juga of course ngebantu untuk mass adoption Web3 di Indonesia gitu ya. Itu aku sebenarnya ada plan sendiri untuk ngegarap, ngegandeng orang-orang yang non-coiners, non-crypto. Tapi itu masih belum, no plans are set in stone yet ya, kayak belum ada yang 100% fix, karena itu balik lagi kita fokusnya harus kelarin dulu legality, licensing, our engine, itu top 3 banget lah, sama roadmap lah of course. Abis dari itu, kalau orang kripto mau udah paham ya beginian, kayak of course harus ada licensing, of course engineer sebagainya, of course harus ada roadmapnya. Kalau nggak ada roadmap ya ini project benar apa enggak sih gitu. Apalagi nanti kalau misalkan mau nge-guide orang awam gitu. Jadi itu harus dibenahin dulu. Abis itu, so most likely after kita grand launching ya, dari pertengahan tahun sampai ujung tahun dan seterusnya, baru aku bisa jalan untuk nge-guide orang-orang awam sih, orang-orang yang non-Web3 di sini. My plan is, belum ada yang set ya. Ini aku sharing-sharing aja. My plan is ngajakin misalkan komunitas penggemar kopi gitu,
atau art studios untuk pakai normis. Jadi kalau ada exhibition di art studio atau apapun itu bisa beli, kalau ada unsur NFT-nya bisa beli tokennya di normis, atau harus bayarnya pakai USDT, nggak tahu lah gitu gimana nantinya. Balik lagi ada teknisnya lah gitu, tapi sebenarnya yes, ada prospek ke sana plan-nya. Begitu sih Kak. Sudah cukup terjawab, Kak, not me or you? Namanya kayak ini, it's not you, it's me. Iya, oke. Mungkin sudah terjawab ya. Nah, kita lanjut aja nih ke pertanyaan terakhir. Apakah ada teman-teman yang lain mau nanya? Boleh langsung aja open mic. Iya, halo. Halo. Ayo, siapa nih? Halo. Mau tanya Kak, Oh, boleh. kalau misalnya ada terjadi kesalahan transaksi, apakah kepotong fee-nya baik on-ramp maupun off-ramp? Dan apakah ada penanganan yang 24 jam jika ada kesalahan di normis? Apakah make transaksi per hari bisa dinaikkan ke depannya? Oke. Bentar, ini kayaknya udah ditanyain deh tadi. Yang salah ini ya, kalau misalnya ada error gitu ya. Kalau ada error, tinggal ini aja sih, langsung ke Discord-nya normis, lalu create ticket. Tapi as for ada 24 jam nggak, sebenarnya yang standby di CS itu bukan robot ya. Itu real human. Jadi sebenarnya yes, kita standby 24 jam, tapi mohon pengertiannya aja kalau misalkan malam-malam gitu atau subuh-subuh gitu ya, kita belum respon ya karena mungkin orangnya lagi tidur atau belum bangun, jadi begitu sih. Tapi of course kita akan selalu jawab, even weekend juga kita tetap ngejawab kok. Cuma ya begitu, maklum aja bakal agak slow respon. So don't worry, don't panic, kita pasti akan bales dan ngebantu teman-teman. Terus tadi pertanyaan kedua tuh limit per hari ya. Sekarang kan 7 juta tuh limitnya. Sebenarnya ada rencana untuk naikin limit teman-teman. Tapi belum bisa ketok palu lah gitu. Maaf ya, dari tadi aku ngomongnya kayak belum bisa mulu. Karena mungkin the main source is ini sih, licensing itu ya. Ya itu Dan karena masalah licensing. Iya, dan karena kita nggak ada KYC, jadi kita nggak boleh lebihin di atas 15 juta. Makanya kita ada planning apakah sebaiknya kita naikin limitnya ke 10 juta per transaksi, apa naikin ke 14 juta per transaksi itu ya. Kita masih banyak research juga sih dari tim produknya, user behavior kita tuh kayak gimana, kebanyakan user kita itu transaksinya limitnya berapa, amount-nya berapa sih gitu. Ternyata masih banyak juga yang transaksinya ya di bawah 500.000 gitu, atau di antara di range 1,5 juta ke 5 juta doang gitu. Jadi dari 5 juta ke atas itu mungkin usernya nggak banyak gitu. Begitu sih intinya. Oke guys, pokoknya kalau limitnya mau dinaikin, kalian transaksi harus 7 juta terus ya. Biar bisa mau naikin limitnya deh. Nggak salah sih, iya sih. Kalau teman-teman setiap user transaksi 7 juta semua, wah kita langsung, tim internal langsung, wah kenapa nih user kita benar-benar kurang nih. Harus naikin limit nih, emang diperlukan gitu buat user kita gitu. Oke, ini Kak terakhir tadi biar nggak pundung, boleh dari Kang Agung mau bertanya, langsung open mic aja. Kak Agung, ini kita pernah ketemu ya? Aku nggak pundung loh. Siapa tahu jadinya pundung, makanya ditanya dah. Oh, iya Kak Quincy, kita pernah ketemu ya kayaknya ya. Iya, yang di koinvestasi itu kan ya? Iya. Kak, pertanyaan terakhir nih untuk menutup. Kapan nih mau bikin kayak di Dekat kemarin di Bandung? Kami siap bantu nih, Voluble dan orang-orang Bandung untuk sosialisasi normis. Pasti bisa kalau ini mah, nggak mungkin jawab belum bisa kan. Thank you Kak. Thank you. Definitely bisa sih, bisa banget ini mah, bisa banget. Paling abis Lebaran lah ya, bisa lah. Siap. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 26. Tolong dibantu TSA abis Lebaran.
Tim valuable kecep banget. Bisa. April 15. Iya, abis lebaran lah fix ya, April atau awal Mei gitu ya. Boleh. Ke Bandung. Ditunggu pokoknya. Langsung kabarin aja. Nanti kalau yang lain nih yang di Bandung udah pada siap nunggu lah. Kalau ada Normis datang lah, datang kita. Iya, kalau nggak ada yang datang sedih. Nah, datang. Butuh soalnya butuh infonya nih. Oke, makasih. Udah terjawab semua nih pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak terbaca atau tidak tersampaikan, nanti bisa langsung aja ke ke Discord-nya Normis gitu ya. Yes. Untuk kalian langsung nanya aja sama Kak Queen-nya gitu. Iya. Kalau misalkan teman-teman males ke Discord, sebenarnya kita juga ada Telegram ya. Bisa join Telegramnya dulu. Cuma kenapa aku ngasih link Discord juga tuh karena kalau misalkan ada isu atau error dalam transaksinya itu langsung ke Discord aja sih sebenarnya. Begitu. Oke. Ya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 4.41. Mungkin dari Kak Queen ini ada closing statement atau yang mau dipromosikan dan sebagainya. Boleh? Oh iya, aku hampir lupa Kak. Ini kode unik ya buat teman-teman yang join hari ini biar bisa klaim ininya. Zilinya apa ya sebaiknya ya? Apa ya? Mau nanti di-share atau mau sekarang? Mau sekarang aja kali ya. Sekarang aja boleh dari Kak Queen. Biar teman-teman yang ngedengerin di sini nih yang tahu nih ininya, kodenya. Apa ya? Dari tadi kita ngobrolin apa sih? Kodenya naikin limit. Naikin limit. Nah, boleh tuh. Enggak apa-apa. Emang harus unik. Naikin limit ya, teman-teman. Naikin limit TX. Jadi kalau teman-teman mau klaim Zili Points-nya karena udah hadir ya di AMA ini, link Zilinya udah aku share kan ya tadi? Aku lupa deh. Udah di-share. Oh, udah ya. Ya, di sana tinggal diklik aja linknya, terus ada tasnya kan tuh, AMA, attendance, AMA with valuable. Ntar bakal ditanyain kode uniknya apa atau secret code-nya apa. Nah, itu masukin aja, naikin limit. Ini terlalu unik. Iya, betul. As for closing statement, not much sih sebenarnya, other than thank you so much buat teman-teman valuable yang udah hadir sore ini ngabuburit bareng ya, valuable dan Normis. Dan apa ya, seru ya, I had so much fun. Aku tuh sebenarnya udah lama nggak AMA, jadi rada deg-degan tadi. Tapi seru banget sama anak-anak valuable, sangat ramah. Thank you banget udah hadir, dan of course thank you juga buat Kak Esya dan tim valuable ya untuk having me as a speaker di sini. So hopefully kalau kalian udah pernah cobain Normis, mudahan suka sama produk kami, dan please continue to support us karena kita produk Indonesia, produk anak bangsa. Produk Indonesia gitu kan. Oke. Ada lagi Kak? Udah? Cukup? Udah, itu aja, aman. Oke, terima kasih ya untuk Kak Queenie udah mau jadi speaker juga. Terus terima kasih sama teman-teman valuable dan mungkin member-member yang lainnya gitu udah gabung AMA bersama Normis pada hari ini. Jangan lupa kalian join ke sosial medianya Normis ya. Kita sharekan lagi nih. Terus join juga Jilinya. Pokoknya makasih banget semuanya. Nanti untuk pemenang kita share di channel ya guys. Setelah acaranya selesai. Oke. Kita tutup aja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Terima kasih ya Kak Queenie. Thank you. Thank you.